Halo, selamat datang di channel Sharing Knowledge. Pada video kali ini saya akan membahas tutorial membuat bukti potong pajak PPh Pasal 21 Formulir 1721A1. Mari kita simak videonya. Pertama, buka aplikasi ISPT PPh Pasal 2126. Lalu klik database, pilih database, klik DB2113, lalu klik pilih DB, lalu masukkan password, klik login. Oke. Selanjutnya pilih SPT, klik buat SPT baru. Nah, karena bukti potong pajak PPh Pasal 21 Formulir 1721A1 ini hanya dapat dibuat di masa Desember, di akhir tahun pajak, maka kita membuat kali ini kita membuat SPT masa Desember. Ya. Jadi walaupun ada pegawai yang resign atau berhenti bekerja di pertengahan tahun pajak, perusahaan dapat menerbitkan bukti potong PPh Pasal 21 tersebut saat itu juga, yaitu dengan cara membuat SPT masa Desember, walaupun pada saat itu masih pertengahan tahun. Ya, oke, kita lanjutkan buat SPT. Oke. Oh ya, hanya mengingatkan karena saya masih menggunakan patch versi 2.4.0.0, maka kita harus menyesuaikan tarif pasal 17 berlapis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022. Caranya yaitu klik referensi tarif pasal 17 berlapis. Nah, ini sudah saya ganti menjadi 60 juta yang awalnya semula itu 50 juta. Ya, langsung klik simpan. Oke. Selanjutnya kita klik SPT, daftar bukti potong, lalu klik A1. Nah, kita klik baru. Oke, kita pilih tanggalnya 31 Desember 2022. Kita pilih masa pajaknya. Ini saya asumsikan full bekerja selama 1 tahun pajak atau 12 masa pajak. Lalu kita masukkan NPWP. Kita masukkan NIK ya, sudah ada. Lalu, nah ini saya asumsikan TK 0. Di sini pilihannya ada K, ada HB. Saya asumsi tidak kawin, jumlah tanggungannya maksimalnya 3, saya asumsikan 0. Lalu nama jabatannya boleh diisi. Lalu selanjutnya ke bagian B1, rincian penghasilan. Nah, ini kode objek pajaknya saya pilih yang 01 pegawai tetap. Lalu nomor 1 gaji. Ini gaji 1 tahun saya asumsikan 100 juta. Terlalu banyak. Rp100 juta. Tunjangan PPh-nya saya asumsikan tidak ada. Lalu nomor 3 tunjangan lainnya lembur, saya asumsikan setahun 5 juta.
Lalu selanjutnya honorarium dan imbalan sejenisnya saya asumsikan tidak ada. Lalu selanjutnya premi asuransi yang dibayar pemberi kerja saya asumsikan 4 juta. Lalu penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan PPh 21 saya asumsikan tidak ada. Lalu tantim, bonus, gratifikasi, dan THR ini masuk di kolom ini saya asumsikan 8 juta. Oke, totalnya menjadi 117 juta penghasilan brutonya. Lalu kita tap ke bawah, ini biaya jabatan otomatis, sistem yang menghitung. Hanya sekedar info, biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto, maksimalnya 6 juta setahun. Lalu nomor 10, iuran pensiun atau JHT saya asumsikan 3 juta setahun. Nah, total jumlah pengurangnya adalah 8.850.000. Lalu lanjut ke B2. B2 ini penghasilan neto setelah tadi diperoleh dari penghasilan bruto ini 117 juta dikurangi ini pengurangnya 8.850.000 diperoleh ini penghasilan neto 108.150.000. Lalu tadi karena status pajaknya saya pilih TK0, jadi menjadi di sini PTKP-nya penghasilan tidak kena pajak 54 juta. Maka diperoleh penghasilan kena pajak dari 108 juta 150.000 dikurangi 54 juta diperoleh 54 juta 150.000. Maka pajak yang di PPh 21 yang dikenakan adalah sebesar ini diperoleh dari 5% kali 54 juta 150.000 diperoleh 2 juta menjadi 2.707.500. Nah, karena saat ini tahun 2022 ini menggunakan undang-undang HPP, maka penghasilan kena pajak 54 juta ini karena masih di bawah 60 juta, jadi hanya dikenakan lapis pertama yaitu 5%. Karena kan tadi ada perubahan bracket lapisan tarif pasal 17 untuk penghasilan kena pajak lapisan 1 0 sampai 60 juta itu 5%. Yang semula sebelum tahun 2022 itu lapisan pertama itu 0 sampai 50 juta. Itu tarifnya 5%. Nah, sekarang berubah menjadi 0 sampai 60 juta tarifnya 5%. Nah, setelah 60 juta sampai 250 juta itu kena tarif yang lapisan 2 yaitu 15%. Jadi ini karena masih di bawah 60 juta hanya kena satu lapisan yaitu yang 5%. Nah, kalau menggunakan undang-undang yang sebelumnya, penghasilan kena pajak ini 54.150.000. Kalau di undang-undang pajak sebelumnya akan kena 2 lapis pajak, yaitu bracket yang pertama tarif 5% dari 50 juta. Lalu yang kedua kena lapis yang kedua tarifnya 15% dari selisihnya, yaitu 15% kali 54.150.000 dikurangi 50 juta. Jadi jika di undang-undang yang sebelumnya, sebelum undang-undang HPP,
pajak terhutangnya PPh pasal 21 akan menjadi lebih besar karena kena 2 lapis bracket, 5% dan 15%. Ya, lalu kita simpan, klik simpan. Bukti potong berhasil disimpan. Apakah Anda akan merekam bukti potong yang baru? Jika iya, yes. Jika tidak, no. Saya klik yes. Nah, selanjutnya bukti potong nomor 2 bisa dilanjutkan lagi. Ya, saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.